Gimana? Cakep banget kan? Saya pikir cuma seri V ke atas yang bisa capture kualitas foto kayak gini. Tapi ternyata seri Y saat ini memang udah semakin naik kelas berkat banyaknya fitur-fitur dari V dan X series yang diadaptasi ke Vivo Y33s ini. Khususnya 50MP night camera, eye autofocus, ultra stable video, dan 8GB RAM plus 4GB extended RAM. Vivo Y33s ini punya triple rear camera yang masing-masing 50MP night camera, 2MP super bokeh, 2MP super makro, dan 16MP super night selfie. Di mode autonya ini kualitas fotografinya termasuk istimewa buat sebuah smartphone mid-range 3 jutaan. Dynamic range-nya luas, detail mantep, tone warnanya vibrant dan vivid tapi nggak lebay. Dan AI-nya seperti biasa mampu menangani backlight dengan baik. Fitur Super HDR-nya juga berjalan dengan sangat baik di sini. Asli ini nyaris sempurna buat kelas harganya. Terus kalau pakai mode 50MP-nya ini, jelas detail resolusinya jadi jauh lebih tajam meskipun kita zoom sampai deket kayak gini. Cuma memang jadi ada sedikit penurunan di dynamic range-nya dan rada backlight, khususnya di kondisi yang overexposure. Kalau saya pribadi lebih pilih mode autonya aja yang udah nyaris perfect, apalagi kalau cuma buat posting di sosial media udah lebih dari cukup. Nah, kalau mode bokehnya ini saya suka banget. Coba lihat, detailnya cakep, bokehnya deep dan rapi, dan tone warnanya ini vibrant dan pas banget. AI enhancement-nya ini asli mantep. Jadi kita nggak perlu repot lagi buat edit-edit, udah pas banget komposisi warnanya. Detail ke objek bisa tajam dan bokehnya rapi gini juga berkat fitur eye autofocus, seperti punya Vivo V21 5G. Bikin seleksi objeknya jadi jauh lebih akurat dan cepet banget tiap kali kita capture foto. Tapi meskipun mode portraitnya ini saya suka banget, bukan berarti udah sempurna. Karena di mode portraitnya ini masih sedikit sulit capture foto di kondisi yang overexposure. Jadi meskipun seleksi objeknya udah bagus, tapi di bagian belakangnya masih backlight. Cuma kalau di kondisi yang nggak overexposure, mode bokehnya ini jelas udah bagus banget. Jadi lebih pintar aja pilih angle yang jangan terlalu direct ke sinar matahari. Selain itu di mode portraitnya ini juga disediain banyak banget pilihan filter yang menarik kayak gini. Kalau mode super makronya ini menurut saya fine, cukup lumayan lah. Tone warna dan dynamic range-nya masih oke, tapi untuk resolusinya tentu biasa-biasa aja karena memang cuma 2MP. Dengan jarak paling dekat dengan objek 4 cm. Nah, yang masih bikin rada nanggung di bagian kameranya menurut saya karena masih absennya mode ultra wide. Padahal dengan kualitas kameranya ini kalau ada mode ultra wide jelas bikin Vivo Y33s ini jadi jauh lebih lengkap dan menarik. Tapi untung ada fitur baru di segi video recordingnya yang menurut saya cukup sukses dan bukan cuma sekedar gimmick, yaitu Ultra Stable Video. Coba kamu lihat. Menurut saya kualitas kestabilan video recordingnya ini istimewa. Bener-bener stabil dan seamless seakan-akan pakai OIS aja. Sedangkan ini masih pakai EIS. Padahal kita capture videonya cukup bermanuver, tapi video tetap steady. Ya meskipun masih ada sedikit dragging di frame rate-nya kalau kita bermanuver secara horizontal. Tapi overall fitur Ultra Stable videonya ini menurut saya terbilang sukses dan jadi additional yang cukup menarik. Fitur ini otomatis aktif di perekaman hingga 1080p. Dan ini kualitas selfie video recordingnya. Yang paling menarik di sini menurut saya karena penggunaan lensanya yang lebar. Jadi jauh lebih nyaman kalau dipakai buat kebutuhan vlogging. Detailnya cakep, tone warna masih vibrant, real-time beautification, tapi masih nggak sestabil kamera belakangnya dan masih ada backlight. Tapi yang saya bilang tadi, kamera selfie-nya yang wide ini nyaman banget. Coba lihat foto selfie yang ini. Awalnya saya pikir ini bukan foto selfie karena angle-nya luas banget. Detail dan tone warnanya juga cakep kayak main kameranya. Selain masih rada backlight, selebihnya selfie kameranya ini cukup memuaskan. Dan yang terakhir kita lihat salah satu fitur unggulan yang ada di mode malamnya. Ini diferensiasi antara auto dan night mode-nya. Mode malamnya jelas efektif mengurangi noise. Detail resolusinya tetap terjaga meskipun brightness-nya meningkat cukup jauh. Begitu juga dengan super night selfie-nya berikut ini. Noise-nya banyak berkurang, dan selfie soft light band-nya ini ngasih lighting fokus ke wajah kayak pakai ring light. Jadi detailnya bisa tetap terjaga.
Tapi bukan buat kondisi gelap total ya, lebih efektif di kondisi low light aja saran saya. Intinya jangan terlalu jauh dari sumber cahaya. Selain itu di mode selfie-nya disediain juga pilihan multi-style portrait kayak gini. So far menurut saya kualitas kamera di Vivo Y33s ini sangat memuaskan, khususnya di mode auto, portrait, dan ultra stable videonya. Cuma ada sedikit backlight di kondisi tertentu, tapi udah termasuk cakep banget buat kelas smartphone 3 jutaan. Dan sayang belum ada lensa ultra wide-nya aja. Apalagi secara desain Vivo Y33s ini juga udah cakep banget. Mengusung tren di slim design yang mirip sama Vivo V21 5G dengan desain dual tone step di modul kameranya. Vivo Y33s yang saya review ini punya warna Mid Daydream, yang nampilin gradasi warna unik pakai teknologi dynamic color. Dan finishing edgy matte di bodi belakang ini juga sama sekali nggak ninggalin bekas sidik jari. Nyaman sih di genggaman tangan. Solid, tipis, dan keset. Dan di bagian kanan ini ada tombol power sekaligus ultra fast side fingerprint yang punya respon cepet banget. Bagian samping-sampingnya ini juga pakai 2,5D flat frame berbentuk persegi, jadi nambah kesan premium. Tipisnya cuma 8mm dan beratnya cuma 182 gram aja. Udah termasuk ringan buat smartphone dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Display 1080p color full screen. Dengan bentang layar 6,58 inch Ultra All Screen Full HD+, dan udah pakai teknologi P3 Color Gamut. Jadi warna yang dihasilin lebih kaya dan vibrant. Displaynya nyaman dan jalan cukup smooth di Vantage OS 11.1-nya ini. Masih agak kurang bright kalau di kondisi outdoor siang hari, tapi kalau buat di kondisi indoor udah cukup memuaskan. Secara performa Vivo Y33s ini udah lumayan mantep. Chipset Helio G80 gaming processor, 8GB RAM plus 4GB extended RAM, internal storage 128GB yang bisa di-expand external memory sampai 1TB, dan baterai 5000 mAh dengan 18 watt fast charge. Antutunya dapat skor di 233 ribuan, CPU 61 ribuan, dan GPU 54 ribuan. Buat main PUBG setting grafik tertinggi ada di HC High atau Smooth Ultra. Buat main di Smooth Ultra average frame rate ada di 40 frame per second. Gyronya lancar dan gak ada delay. Layarnya juga cukup responsif. Cuma sayang masih belum stereo aja speakernya. Selama 30 menit bermain, temperatur maksimal mentok di 41 derajat dan baterai berkurang 8%. Termasuk hangat dan stabil temperaturnya. Kayaknya fitur cooling sistemnya bekerja cukup baik juga buat jaga kondisi temperatur suhunya. Kita tes juga buat main Genshin Impact, default grafiknya ada di lowest. Tapi kita tes pakai mode 60 fps ternyata masih playable. Dengan frame rate rata-rata ada di 25-35 fps. Dan terkadang masih terjadi frame drop kalau visual efeknya banyak muncul di layar. Terus fitur 4D game vibration yang ada di Ultra Game Mode-nya ini juga lumayan buat nambah gameplay lebih imersif. Selain itu juga ada fitur lain kayak game picture in picture, do not disturb, sampai e-sport mode. Selama 30 menit bermain, temperatur maksimal mentok di 44 derajat dan baterai berkurang 11%. Temperatur memang cukup panas tapi tetap stabil dan nggak pernah sampai overheat. Dan konsumsi dayanya ini menurut saya juga termasuk hemat. Karena kita tes juga buat nonton YouTube selama sejam dengan brightness dan sound 50%, baterainya juga cuma berkurang 5% aja. Kesimpulannya secara performa meskipun nggak cocok digeber buat ngebut, tapi temperaturnya termasuk stabil dan manajemen dayanya termasuk bagus dan hemat. Kita pakai buat daily driver dengan pemakaian wajar juga kapasitas baterai 5000 mAh ini masih bisa tembus sampai di hari kedua. Dan kapasitas RAM yang nyampe 12GB kalau digabung sama 4GB extended RAM-nya ini juga termasuk istimewa banget buat kelas smartphone 3 jutaan. Multitasking lancar dan nggak ada delay sama sekali. Lumayan mantep lah kalau buat produktivitas. Oke, kesimpulannya. Vivo Y33s ini punya kombinasi yang mantep buat kelas smartphone 3 jutaan. Dari segi desain pasti setuju kalau Vivo Y33s ini udah cakep. Terus dari segi kameranya juga bisa saya bilang overall hampir sempurna kecuali karena belum adanya kamera wide aja. Dan secara performa juga cukup memuaskan kalau buat market yang ngejar stabilitas dan efisiensi. Tapi bukan buat market yang ngejar performa ngebut buat hardcore gaming. Karena memang marketnya bukan ke sana. Durability baterainya juga udah termasuk mantep buat smartphone dengan desain setipis ini. Beberapa hal lain yang bikin Vivo Y33s ini belum sempurna selain absennya kamera wide, mungkin juga di belum adanya NFC dan masih belum stereo speaker. Tapi overall menurut saya 3 faktor terpenting yaitu desain, kamera, dan performa dari Vivo Y33s ini juga udah cukup memuaskan. Jadi saya rekomendasikan Vivo Y33s ini sebagai salah satu referensi buat kalian yang memang sedang mencari smartphone di range harga 3 jutaan, yang punya kamera dan desain bagus dan performa yang stabil. Saya Vian, see you in the next videos.